Pernah nggak sih motor yang awalnya enak dipakai lama-kelamaan jadi terasa berat, atau mungkin bahan bakar makin lama makin boros padahal pemakaian sama aja, nggak ada yang berubah? Mungkin ada beberapa hal kecil yang sering kita abaikan tanpa sadar. Halo sahabat TM, balik lagi di channel YouTube TM Motor Group. Kali ini aku akan ngasih tips and trick agar motor tetap irit dan halus saat digunakan. Di video kali ini aku ditemani oleh Pak Jejen. Ya, Pak Jejen, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke bengkel ya. Ya, sama-sama. Senang bisa berbagi lagi untuk hari ini. Ya, oke Pak, saya mulai dari yang basicnya dulu ya. Kalau motor jadi boros dan nggak irit, itu penyebabnya karena apa sih Pak? Biasanya karena perawatan yang kurang diperhatikan. Motor dipakai setiap hari, jadi komponen pasti mengalami penurunan secara bertahap. Kalau tidak dirawat, nah penurunan itu makin lama akan terasa seperti konsumsi bahan bakar meningkat dan suara jadi lebih kasar. Oh, jadi selama ini bukan karena tiba-tiba rusak ya Pak? Ya, jadi seperti itu secara bertahap. Wah, saya baru tahu sih. Saya pikir selama ini secara tiba-tiba, ternyata udah dari lama begitu ya. Iya, betul. Kalau dari semua perawatan yang paling penting itu apa sih Pak? Salah satunya di oli mesin yang paling penting. Oh, oli ya Pak. Kalau telat ganti oli, efek sampingnya apa sih Pak? Untuk oli itu fungsinya sebenarnya bukan hanya untuk melumasi, tapi juga untuk membantu mendinginkan mesin. Dan bila mana olinya nggak terawat atau teratur pergantiannya, itu bisa menimbulkan keausan dan kerusakan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Oh, jadi bukan soal halus atau enggak ya Pak, tapi dari umur mesinnya juga? Iya, betul sekali. Oh, pantesan saya ngerasa suara mesin berubah, ternyata bisa juga dari olinya ya? Iya, oli emang ada ngaruh besar gitu untuk di bagian mesin itu. Halo sahabat TM, di sini saya mau menjelaskan untuk masalah penggantian oli, di mana oli baiknya penggantiannya di minimalnya di kilometer 1.500 dan maksimalnya di kilometer 2.000. Itu lebih baik untuk penggantiannya, jadi biar lebih optimal aja untuk di mesin dan bagian komponen lainnya. Selain oli, apalagi sih Pak yang berpengaruh ke borosnya mesin? Filter udara juga cukup berpengaruh untuk pemrosesan mesin itu. Oh, emang sepenting itu ya Pak? Ya, karena fungsinya filter udara untuk menyaring kotoran yang masuk ke mesin. Jadi kalau semisalkan saringan udara tersumbat dengan kotoran itu, maka menimbulkan borosnya bahan bakar dan tarikan juga terasa lebih berat. Oh, jadi efek sampingnya itu ke pembakaran motor ya Pak? Betul. Halo sahabat TM, di sini saya mau menjelaskan untuk masalah filter udara ya. Nah, ini untuk filter udara yang kotor seperti ini bentuknya, dan ini filter udara yang baru seperti ini. Kalau filter udara kotor begini itu bisa mengakibatkan aliran udara nggak sempurna ke ruang bakar dan bisa mengakibatkan keborosan bahan bakar juga. Efeknya untuk akselerasi motor nggak maksimal untuk larinya. Kalau ban agak kempes tetapi tetap dipakai, itu berpengaruh besar juga nggak sih Pak? Ya, cukup besar juga kalau tekanan ban berkurang. Itu bisa mengganggu hambatan kita juga di jalan.
dan itu bisa mempengaruhi ke mesin bekerja lebih keras, dan efeknya bisa ada keborosan juga di bahan bakar, dan itu juga bisa berpengaruh untuk kenyamanan berkendara dan kestabilan saat berkendara. Oh, jadi bukan cuma soal ban ya Pak, tapi ke mesin juga efek sampingnya. Ya betul, karena saling berkaitan. Untuk motor matic Pak, ada nggak sih bagian yang bikin motor jadi nggak halus? Ada, itu di bagian CVT, penggerak matic itu. Jadi itu di bagian CVT itu banyak komponennya yang riskan kena debu gitu. Itu ada seperti roller, fan belt, kampas ganda, mangkokan. Dan apabila debu banyak atau kotoran banyak di situ, itu bisa menimbulkan bergetar saat jalan pelan. Oh, jadi itu yang menyebabkan motor terasa lebih geredek ya Pak? Iya, betul. Pak, kalau suka gas mendadak, itu berpengaruh juga nggak sih? Berpengaruh. Jadi cara berkendara yang agresif membuat kerja mesin dan komponen jadi lebih berat. Akibatnya bahan bakar lebih boros dan performa kurang halus. Oh, jadi bukan cuma soal motornya ya Pak, tapi gimana juga cara pakainya. Ya, betul sekali. Berarti kalau dirangkum, semuanya balik lagi ke servis rutin ya Pak? Ya, karena saat servis semua bagian bisa dicek. Jadi bukan hanya ganti oli aja, tapi juga bisa pengecekan keseluruhan supaya motor biar bisa lebih optimal. Oh, jadi servis itu bukan soal nunggu rusak ya Pak, tapi untuk mencegah dari kerusakan. Betul sekali. Wah, sahabat TM, jujur dari obrolan hari ini, saya jadi banyak belajar. Ternyata motor yang irit dan halus itu bukan cuma soal mesin, tapi juga soal perawatan dan cara kita menggunakan. Dan yang paling penting, banyak hal kecil yang sering kita abaikan, padahal itu yang pengaruh besarnya. Nah, terima kasih Pak Jejen atas penjelasannya yang sangat jelas. Sama-sama, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TM Motor Group. Sampai jumpa Sampai jumpa di di video video berikutnya. berikutnya. Bye-bye.